Selamat bergabung di mata kuliah Paleontologi GL2171. Saya Mika Rizky Puspaningrum dari Kakak Paleontologi dan Geologi Kuarter, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Tema bahasan minggu ke-13 kita kali ini adalah mengenai fosil vertebrata. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Kalian pasti sudah familiar dengan dinosaurus raptor yang dihidupkan kembali melalui rekayasa genetik di film ini. Dan pasti semua pernah menonton Manny si Mammoth dan kawan-kawannya, Diego si Sabertooth, Sid si Slot Tanah, dan Scratch si tupai yang hidup di lingkar kutub pada zaman es. Atau pada saat jalan-jalan ke museum, kalian penasaran bagaimana ilmuwan dan artis bisa merekonstruksi bentuk tubuh dan wajah berbagai spesies manusia purba. Dan bagaimana ilmuwan bisa tahu kalau mammoth itu bulunya tebal, hidup di padang terbuka, dan mati karena diburu oleh manusia? Nah, ini semua kita akan pelajari dalam paleontologi vertebrata. Dalam topik ini, kita akan mempelajari mengenai evolusi, preservasi, lingkungan hidup, lingkungan pengendapan, tafonomi, dan aplikasi fosil vertebrata dalam geologi dan lain-lainnya. Namun sebelumnya kita harus tahu apakah vertebrata itu. Jadi etimologi atau asal kata vertebrata adalah dari bahasa Latin, yaitu vertebratus, yang artinya adalah kumpulan atau rangkaian tulang belakang. Namun suatu hewan dikategorikan dalam vertebrata apabila memiliki 13 ciri-ciri sebagai. Tetapi ingat, tidak semua ke-13 karakteristik vertebrata ini dapat terpreservasi dalam bentuk fosil. Adapun karakteristik vertebrata yang bisa kita amati dalam bentuk fosil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja semua hewan vertebrata mempunyai tulang belakang yang berfungsi sebagai sumbu tubuh. Yang kedua, memiliki tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang ketiga, memiliki simetri tubuh yang bilateral atau sama sisi kanan dan kirinya. Dan yang keempat adalah memiliki endoskeleton atau rangka dalam yang terdiri dari tulang keras, tulang sponge, tulang rawan, dan kartilago atau sendi. Subfilum vertebrata merupakan bagian dari kingdom Animalia, filum Chordata, dan clade Craniata. Di sebelah kanan ini kalian bisa melihat pohon kekerabatan dari vertebrata yang terdiri dari kelompok ikan, amfibi, sinopsida, dan sauropsida. Ingat pada saat di sekolah dasar bahwa vertebrata dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas Pisces atau yang terdiri dari ikan-ikanan, kelas amfibi, kelas reptilia, kelas aves, dan kelas animalia. Namun, pembagian ini merupakan pembagian yang tradisional. Sedangkan pembagian yang lebih berdasarkan klasifikasi yang terbaru, yaitu klasifikasi parafiletik. Subfilum vertebrata ini terdiri dari beberapa kelas yang berbeda dari kelas-kelas yang sebelumnya. Yang pertama adalah kelas-kelas yang sebenarnya terdiri dari ikan. Yang pertama adalah kelas yang tidak memiliki rahang, yaitu lamprey. Kemudian kelas-kelas yang berahang, ada beberapa ikan-ikan. Kemudian kelas amfibia, kelas sinapsida yang terdiri dari mamalia termasuk monotremata, marsupialia, dan taksa-taksa yang milik reptilia yang sekarang sudah punah tentunya. Dan yang terakhir adalah kelas sauropsida yang menggabungkan reptil dan burung. Contoh-contoh kelompok yang termasuk dalam kelas-kelas Pisces sensulato atau secara luas atau secara umum, dan juga kelas amfibia. Dalam kelas Pisces di sini terdapat Paleospondylus yang sudah punah semuanya atau ikan yang tidak berahang termasuk agnatha, kemudian Placodermi dan Sarcopterygii yang memiliki pelat, kemudian Acanthodii yang sudah punah,
kemudian chondrites atau ikan-ikan yang bertulang rawan seperti hiu dan pari, dan ikan-ikan yang tentu saja banyak sekali jenisnya saat ini, yaitu Actinopterygii atau ikan-ikan yang bertulang sejati. Kemudian dari kelompok amfibi sendiri kita mempunyai kelompok Lepospondylii yang semuanya sudah punah. Ini sebenarnya adalah amfibi tapi dia lebih mirip seperti ular karena bentuknya yang panjang. Tapi ingat, dia tidak seperti ular, dia memiliki kaki-kaki yang kecil dan terpisah jauh. Kemudian ada juga kelompok Temnospondylii, yaitu yang semua anggotanya sudah punah. Ini adalah amfibia yang kebanyakan terdapat pada masa karbon yang ukurannya sangat-sangat besar. Dan yang masih ada sekarang adalah Lysamphibia atau amfibi modern. Salah satu contohnya adalah Anura, Katak, Caudata atau yang kita sebut sebagai salamander, dan yang terakhir adalah Cecilia. Cecilia ini bentuknya mungkin seperti ular tapi licin, atau bisa kita bilang setengah ular setengah cacing. Kelompok Synapsida dan Sauropsida. Selama ini kita beranggapan bahwa mamalia itu baru muncul setelah reptilia. Padahal pada kenyataannya nenek moyang mamalia atau kita sebut sebagai basal synapsida itu muncul sebelum atau berbarengan dengan munculnya reptilia, yaitu pada zaman Permian. Namun basal synapsida ini hampir semuanya punah pada masa Triasik atau masa pertama dari Mesozoikum. Selanjutnya, yang saat ini berkembang paling banyak adalah kelompok mamalia yang mulai memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi sejak dari Kenozoikum. Dan yang terakhir adalah kelompok Sauropsida. Nah, kelompok Sauropsida ini cukup menarik karena tadinya hanyalah terdiri dari reptil, sedangkan saat ini Aves dimasukkan ke dalam kelompok Sauropsida juga. Kelompok Sauropsida contohnya adalah para reptilia atau yang saat ini sudah punah semuanya, reptilia awal, kemudian Eureptilia atau reptilia modern yang terdiri dari kura-kura, kelompok kura-kura dan penyu atau kita sebut sebagai Selonia, kemudian kelompok squamata atau kadal-kadalan dan ular, kemudian kelompok krokodila atau buaya sungai dan sebagainya, kemudian Ornithischian, kelompok dinosaurus yang biasanya memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Kemudian kelompok Saurisian adalah kelompok dinosaurus yang berjalan dengan 4 kakinya. Dan yang terakhir dimasukkan dalam kelompok ini adalah kelompok Aves atau burung. Demikian bahasan kita mengenai karakteristik dan klasifikasi vertebrata. Pada segmen selanjutnya, kita akan membahas mengenai evolusi vertebrata.